Kota Langsa adalah sebuah kota yang baru genap berusia 13 tahun, usia yang tergolong masih muda, tapi dengan kemampuan dan kemauan yang keras dari semua elemen, membuat kota ini berkembang cukup pesat dalam waktu yang relatif singkat. Kota Langsa terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang sebelumnya berstatus kota administratif menjadi pemerintah kota. Kota Langsa terletak di sebelah timur Provinsi Aceh, tepat berada di sebelah utara Pulau Sumatera, yaitu pada 4 derajat 2435,68 sampai 04 derajat 3347,03 lintang utara dan 97 derajat 5314,59 sampai 98 derajat 0442,16 bujur timur. Dengan luas wilayah 262,41 km persegi, jumlah penduduk per 2014 adalah 193.020 jiwa, yang tersebar di 66 gampong dengan 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Timur. Kota Langsa menjadi kota transisi antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Hanya dibutuhkan waktu 4 jam dari kota Medan menuju kota Langsa. Dengan masyarakat yang heterogen, membuat aktivitas perniagaan semakin berkembang cukup signifikan. Ditunjang dengan posisi dermaga laut yang strategis sebagai sarana perniagaan lewat jalur laut dengan fasilitas pendukung yang sudah tersedia. Sebagai kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001, praktis kota Langsa minim aset. Dengan usaha keras dan bekerja sama antar sektoral daerah, alih tangan aset bangunan gedung pemerintahan Kabupaten Aceh Timur ke Pemko Langsa pada tahun 2013 telah terrealisasikan. Yang kini pada tahun 2014 sudah ditempati dan dioperasikan sebagai pusat pemerintahan kota Langsa. Hal ini dilakukan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Gedung-gedung pemerintahan yang awalnya milik pemerintah Kabupaten Aceh Timur diserahkan ke Pemko Langsa, termasuk pendopo Meligo Timu yang merupakan maskot kota Langsa telah dapat diwujudkan. Setelah 2 tahun masa kepemerintahan Umara, Tengku Usman Abdullah SE sebagai wali kota dan Dr. Andes Marzuki Hamid MM sebagai wakil wali kota dengan kebijakan yang pro rakyat, akhirnya mampu menjalankan program dengan skala prioritas dari berbagai sektor.
Di sektor infrastruktur, terutama ruas jalan protokol sebagai akses utama, terus ditingkatkan perbaikannya. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 23,52 km dan peningkatan atau pemeliharaan jalan 3,54 km. Tahun 2014 sepanjang 40,33 km dan peningkatan atau pemeliharaan jalan 1,59 km. Persiapan lahan untuk jalan lingkar Kota Langsa dalam mengatasi kepadatan arus lalu lintas dan mengatasi terisolasinya antar Gampong dalam Kota Langsa sepanjang 30 meter kali 11 km dari Gampong Birempuntong sampai dengan Gampong Langsa Lama yang saat ini sedang dilakukan pembersihan badan jalannya, dan pemerintah Kota Langsa berupaya sekuat tenaga mengajukan kepada pemerintah pusat agar pembangunan jalan lingkar tersebut dapat diselesaikan. Untuk meningkatkan waduk atau normalisasi dan rehabilitasi waduk, pada tahun 2014 telah dilakukan rehabilitasi pembangunan waduk di Gampong Mata Setui, Kecamatan Langsa Timur, untuk mempermudah para petani di Gampong tersebut memperoleh penyediaan air ketika musim kemarau. Demikian juga telah dibangun normalisasi pembangunan waduk Alu Gampu di Gampong Sukarakyat, Kecamatan Langsa Lama yang berfungsi untuk penyediaan air baku PDAM Tirta Kebuning. Dalam hal pengembangan ruangan publik, mendorong konsep tata ruang dan wilayah yang lebih baik dari sebelumnya, selama 2 tahun terakhir ini, pemerintah Kota Langsa melalui Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan atau BLHKP Kota Langsa telah melakukan penataan di setiap sudut Kota Langsa dengan memperbaiki dan membuat taman dalam rangka menuju Green Langsa City atau Kota Langsa Hijau. Rehabilitasi pepohonan di ruas jalan perkotaan juga telah dilakukan dengan menanam pohon-pohon baru serta memperindah pohon yang sudah ada, dipercantik dengan lampu sehingga keindahan Kota Langsa di malam hari pun masih terasa. Ruang terbuka untuk publik juga terus dibenahi, seperti Lapangan Merdeka, Taman Tugu Bambu Runcing, dan berbagai tempat lainnya di Kota Langsa. Menariknya lagi, pemerintah Kota Langsa beserta jajaran terkait bekerja sama dengan masyarakat dengan agenda tetap 1 bulan sekali gotong royong atau kerja bakti untuk membersihkan wilayah masing-masing yang tersebar di seluruh kecamatan dan gampong yang ada di Kota Langsa. Akhirnya dengan kerja keras di bidang lingkungan dan keindahan kota, Kota Langsa meraih juara 2 Piala Adipura tahun 2014 tingkat Provinsi Aceh. Bukan hanya Piala Adipura yang berhasil diraih oleh Kota Langsa, di tingkat nasional, Kota Langsa berhasil menjadi juara 2 dalam rangka Indonesia Green Region Award atau IGRA tahun 2014 sebagai wujud kepedulian atas kinerja bidang lingkungan hidup dan tata kelola hutan pemerintah daerah. Modal awal untuk menjadikan Kota Langsa menjadi kota yang mandiri dalam berbagai sisi adalah kesehatan. Atas kesadaran itu, sektor kesehatan menjadi prioritas utama untuk direalisasikan kepada masyarakat secara umum. RSUD Langsa sebagai tolak ukur pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin meningkat.
Peningkatan pelayanan medis di rumah sakit umum daerah juga disinergikan dengan puskesmas yang sudah tersebar di seluruh kecamatan. Setiap pasien di RSUD Langsa yang dirawat tidak lagi dipersulit dengan harus mengeluarkan biaya awal untuk menebus atau membeli obat yang dibutuhkan pasien. RSUD Langsa sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD secara penuh. Pendidikan juga menjadi tonggak utama bagi perkembangan Kota Langsa. Diharapkan dengan majunya dunia pendidikan akan mampu mencetak generasi dan putra daerah yang unggul di masing-masing bidang. Sekolah kejuruan yang berbasis teknologi dan keterampilan menjadi primadona. Pendidikan di Kota Langsa selain juga sekolah yang berbasis pengetahuan umum. Sekolah kejuruan banyak membuka program-program jurusan teknik seperti teknologi informatika atau TI, bidang keahlian, program TKJ dan RPL, untuk teknik otomotif ada bidang keahlian, teknik kendaraan ringan atau TKL, dan sepeda motor. Teknik mesin, ada bidang keahlian, teknik pengelasan, dan teknik mesin produksi. Teknik elektronika meliputi bidang keahlian, teknik audiovisual atau audio video, dan mekatronika. Di teknik listrik ada bidang keahlian, teknik pendingin, dan teknik instalasi ketenaga listrikan. Untuk teknik bangunan, di dalamnya terdapat bidang keahlian, gambar bangunan atau arsitektur, furniture atau kerja kayu, serta program jurusan teknik plumbing. Dengan demikian, Kota Langsa siap untuk mencetak generasi yang siap pakai dalam persaingan global, mempunyai potensi dan peluang sebagai tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang keahlian yang sesuai dengan sektor masing-masing. Pelaksanaan di bidang pendidikan dapat dilihat dengan persentase angka kelulusan ujian nasional dari tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau MTSN, dan SMA, SMK atau madrasah aliyah setiap tahun ajarannya sebagai berikut. Angka kelulusan pada ujian nasional untuk tingkat SDMI tahun pelajaran 2012-2013 dengan jumlah peserta 3.085, jumlah kelulusan 3.085, persentase adalah 100%. Dan tahun pelajaran 2013-2014 dengan jumlah peserta 3.134, jumlah kelulusan 3.134, persentasenya adalah 100%. Artinya tidak mengalami perubahan atau berimbang tingkat persentasenya. Angka kelulusan pada ujian nasional untuk tingkat SMP atau MTSN tahun pelajaran 2012-2013 dengan jumlah peserta 3.224, jumlah kelulusan 3.216. Persentasenya adalah 99,75%. Dan untuk tingkat SMA, SMK atau madrasah aliyah
Tahun pelajaran 2013-2014 dengan jumlah peserta 3.369, jumlah kelulusan 3.362, persentasenya adalah 99,79%. Artinya mengalami peningkatan sebesar 0,5%. Pemko Langsa juga telah mengupayakan atau memfasilitasi UNSAM sebagai perguruan tinggi negeri yang saat ini telah berhasil. Perubahan status Tain Zawiyah Cotkala menjadi IAIN Cotkala Langsa juga sudah diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Perubahan status kedua perguruan tinggi tersebut diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa berharap bahwa prestasi Kota Langsa nantinya menjadi kota pendidikan untuk wilayah Aceh bagian timur. Dengan catatan warga, masyarakatnya juga harus menjadi warga pembelajar dan turut menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar. Usaha meningkatkan kualitas pendidikan telah dilakukan sebagai konsekuensi logis dari sebuah kota yang berbasis pendidikan yang selanjutnya mempersiapkan diri untuk menyandang gelar sebagai kota pendidikan. Telah dibentuknya Akademi Komunitas Langsa yang berdiri sejak tahun 2013 sesuai dengan SK Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 48 tahun 2013 tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin Akademi Komunitas. Lembaga pendidikan yang setara dengan Akademi Politeknik ini siap untuk menempa dan menciptakan tenaga terampil yang handal dan kompetitif dalam kancah persaingan lapangan kerja dan peluang usaha. Yang menjadi unggulan dari Akademi Komunitas ini adalah teknik pengelasan dan teknik listrik. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, Kota Langsa juga memiliki beberapa sekolah akademi kesehatan yang siap untuk mencetak tenaga profesional dalam bidang kesehatan. Kualitas dan mutu pendidikan terus ditingkatkan dari tingkat sekolah dasar sampai universitas. Dan pada tahun 2014 di tingkat sekolah dasar, SD Negeri 5 Kota Langsa berhasil meraih prestasi terbaik 5 tingkat nasional dalam lomba pembelajaran intrakurikuler dalam pembentukan karakter. Sudah barang tentu efek dari kota pendidikan diharapkan juga mampu mendongkrak peningkatan pendapatan daerah Kota Langsa. Dengan adanya universitas yang mendorong warga luar Langsa untuk menempuh pendidikan di Kota Langsa, membuka peluang usaha baru di sekitar komplek universitas pada khususnya dan Kota Langsa pada umumnya. Masih banyaknya lahan yang bisa dikembangkan bagi dunia usaha dalam skala besar maupun kecil. Dalam hal ini pemerintah akan menyambut baik bagi investor lokal maupun luar untuk mengembangkan usaha di Kota Langsa. Sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam, peran pemerintah Kota Langsa juga sangat besar dalam menjalankan aturan-aturan syariat secara kafah melalui Dinas Syariat Islam. Hal yang patut dibanggakan pemerintah Kota Langsa dalam peran sertanya meningkatkan pola hidup yang islami adalah dengan safari sholat maghrib dan safari sholat subuh yang dipimpin langsung oleh wali kota dan wakil wali kota Langsa dan didukung oleh dinas terkait.
pendekatan terhadap masyarakat untuk menjalankan syariat Islam terus digulirkan dan direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan penegakan syariat Islam tersebut, diharapkan masyarakat Kota Langsa akan lebih berperadaban dan lebih Islami. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang juga merupakan visi-visi pemerintah Kota Langsa juga menjadi program prioritas. Sektor jasa dan niaga juga dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sudah otomatis berdampak pada penghasilan asli daerah ikut meningkat. Dalam penataan pasar, pemerintah Kota Langsa kini telah dipusatkan di Pasar Langsa yang memiliki bangunan pasar yang representatif. Masing-masing bangunan diantaranya ada pajak daging, pajak ikan dan pajak sayur yang telah diresmikan pada tanggal 3 November 2013 bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN TP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bahkan pada tahun 2014, pemerintah Kota Langsa telah menyediakan fasilitas lapak kios pajak buah di Jalan Pabrik Es. Selain itu, untuk pengembangan ekonomi pasar dalam rangka desentrasi pasar, pemerintah Kota Langsa telah memiliki pasar tradisional dengan luas bangunan 576 meter persegi di Gampong, Gedubang, Aceh, Kecamatan Langsa Baro yang diresmikan pada tanggal 4 April tahun 2014 bersumber dari dana APBN TP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian direncanakan pada tahun 2015 akan kembali dibangun pasar tradisional di Gampong, Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama. Industri rakyat juga berkembang pesat di Kota Langsa, seperti industri keripik, industri terasi, yang sudah menjadi ciri khas oleh-oleh Kota Langsa. Juga industri gerabah yang sangat diminati masyarakat, baik lokal maupun masyarakat luar kota sebagai cindera mata.
Masih banyak lagi peluang usaha dan jasa lainnya yang bisa dikembangkan di Kota Langsa. Dan pemerintah Kota Langsa membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang berminat menanamkan modal dan melakukan aktivitas produksi, perniagaan, dan jasa di Kota Langsa yang dikenal dengan Kota Green Langsa City. Komitmen pemerintah Kota Langsa untuk tetap menjaga warisan budaya sebagai kesatuan nilai-nilai sejarah juga telah dilakukan. Pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Gedung Juang X Bapeda Aceh Timur untuk dijadikan Museum Kota Langsa yang di dalamnya akan dipamerkan sejarah berikut benda-benda peninggalan bersejarah yang ada di Kota Langsa. Hutan kota sebagai salah satu penyangga kehidupan juga dikelola dengan baik. Sebelumnya hutan kota ini menjadi Taman Hutan Raya atau THR yang berada di Gampong Payapujok Selamat, Kecamatan Langsa Baru. THR ini merupakan salah satu andalan wisata Kota Langsa. Letaknya berada di pusat kota dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Karena letaknya berdampingan dengan taman wisata air atau water park, sehingga dapat dijadikan lokasi outbound bagi masyarakat sekaligus menikmati keindahan alam. Wisata hutan bakau dengan pantainya yang sejuk menjadi tempat berlibur dan berwisata yang menyenangkan bagi keluarga. Untuk memudahkan masyarakat atau wisatawan lokal menikmati vegetasi mangrove di kawasan hutan mangrove dengan cara menyusurinya, pemerintah Kota Langsa telah membangun fasilitas jalan setapak yang berada di kilometer 8 Gampong, Kuala Langsa. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat dijadikan ekowisata hutan mangrove sekaligus sebagai tempat pemantauan dan pengawasan hutan mangrove sembari menikmati bermacam-macam makanan kuliner yang ada di sekitar hutan mangrove. Bagi wisatawan dari luar kota, tidak perlu khawatir karena fasilitas pendukung seperti hotel, biro perjalanan, dan tempat-tempat kuliner yang khas telah tersedia di Kota Langsa. Program demi program telah berhasil dijalankan di setiap sektor-sektor yang sudah menjadi prioritas. Pelan tapi pasti.
Kota Langsa terus berbenah diri, meningkatkan kerja birokrasi untuk mampu melayani masyarakat dengan baik sehingga sinergitas pemerintah dengan masyarakat berjalan seiring untuk mewujudkan Langsa mandiri secara ekonomi, beradab secara moral, berkualitas sumber daya manusianya, dipercaya oleh investor, serta berpikir dan bekerja positif untuk mempersiapkan diri menjadi kota pendidikan, mengelola peluang di sektor niaga yang mampu menjadi penyangga, serta keberlangsungan pengembangan kota Langsa menjadi kota yang lebih baik, adil makmur, islami, dan bermartabat. Rezeki Tuhan beri akan cedera. Biasa sabe